Manajemen PNS atau Pegawai Negeri Sipil merupakan pengelolaan PNS untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen PNS meliputi manajemen pegawai tidak tetap pemerintah dan manajemen PNS itu sendiri. Dalam menyelenggarakan manajemen PNS, menganut asas efektif dan efisien, yakni sesuai dengan target dan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah diketahui, hukum terkait ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Agar ASN dapat melaksanakan tugas pelayanan publik dengan baik dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan, maka ASN memiliki landasan, prinsip, dan nilai dasar yang wajib diikuti dan diterapkan. Sebagaimana telah diatur dalam bab 2 mengenai asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku. Tepatnya pada pasal 3 di mana ASN sebagai profesi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu. Pertama, ada nilai dasar. Yang kedua, ada kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan yang terakhir, profesionalitas jabatan. Kemudian menurut pasal 4, nilai dasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 bagian A meliputi yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Kemudian yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kemudian, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kemudian yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan pada program pemerintah. Kemudian yang ke-10, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil, guna, dan santun. Yang ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Di samping itu, menurut bab 3 pasal 6 dan 7 dalam undang-undang tersebut, pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Untuk kedudukan ASN telah diatur dalam pasal 8 di mana pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. Pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pasal 10, pensiun adalah jaminan hari tua atau balas jasa kepada pegawai negeri yang telah mengabdikan diri kepada negara. Alasan dilakukannya pensiun, yang pertama, karena batas usia pensiun, yang kedua, kemauan sendiri, ketiga, sakit atau meninggal dunia, keempat, rektorisasi atau dinas, dan kelima, diberhentikan dengan tidak hormat. Jenis-jenis pensiun. Yang pertama, pensiun BUP.
PNS yang telah mencapai batas usia pensiun harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. BUP sendiri bermacam-macam, mulai dari usia 56 tahun sampai dengan 70 tahun. Hak-hak pensiun BUP, yang pertama, PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai BUP. Berhak atas pensiun apabila ia telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. Yang kedua, pensiun atas permintaan sendiri. PNS yang telah berusia minimal 50 tahun dan memiliki masa kerja minimal 20 tahun dapat mengajukan pensiun yang disebut dengan pensiun atas permintaan sendiri. PNS yang mengambil pensiun atas permintaan sendiri ini tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian. Yang ketiga, pensiun janda atau duda. Hak-hak pensiun janda atau duda, yang pertama, apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri atau pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita yang sebelumnya telah terdaftar berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda. Yang kedua, apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristri atau bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri atau suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda atau duda, maka pensiun janda atau duda diberikan kepada istri atau suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Yang ketiga, apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai istri atau suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda, maka poin pertama yaitu pensiun janda diberikan kepada anak apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah dan seibu. Poin kedua, satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah dan seibu. Poin ketiga, pensiun duda diberikan kepada anak. Yang keempat, apabila pegawai negeri pria atau penerima pensiun pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai istri yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda di samping anak dan dari istri yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing istri dan golongan anak seayah seibu termaksud. Jenis pensiun berikutnya yaitu pensiun orang tua. Apabila seorang PNS meninggal dunia dan tidak meninggalkan suami, istri, atau anak yang berhak menerima pensiun janda atau duda, maka kepada orang tua almarhum berikan pensiun orang tua yang besarnya 20% dari pensiun janda atau duda. Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada masing-masing diberikan separuh dari jumlah yang dimaksud. Berakhirnya hak pensiun pegawai diatur pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang menyatakan bahwa hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia. Pembatalan pemberian pensiun pegawai. Pembatalan pemberian pensiun pegawai ini diatur pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang menyatakan bahwa pembayaran pensiun pegawai dihentikan dan surat keputusan tentang pemberhentian pensiun pegawai dibatalkan apabila penerima pensiun pegawai diangkat kembali menjadi pegawai negeri atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi memperoleh pensiun menurut undang-undang atau peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu membahas tema terkait pemberhentian dan pensiunan pegawai negeri sipil. Pemberhentian PNS dapat dikatakan sebagai pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Berdasarkan peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis atau juknis pemberhentian PNS, jenis pemberhentian terdiri atas 1. Pemberhentian atas permintaan sendiri, yang dimana PNS yang mengajukan permintaan berhenti diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Adapun permintaan berhenti atas permintaan sendiri dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas. Kemudian yang kedua, yaitu pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun,
yang dimana PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Kemudian yang ketiga, yaitu pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, yang dimana dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS, maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada instansi pemerintah lain. Kemudian, terkait PNS yang tidak dapat disalurkan pada saat terjadi perampingan organisasi, yaitu para PNS yang sudah mencapai usia 50 tahun dan masa kerja 10 tahun, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu nomor 4, pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan atau rohani. PNS yang tidak cakap jasmani dan atau rohani diberhentikan dengan hormat apabila 1. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya. 2. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya. Kemudian yang ketiga, tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 5, pemberhentian karena meninggal dunia, tewas atau hilang. Nomor 6, pemberhentian karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan. Dan nomor 7, pemberhentian karena pelanggaran disiplin, yang dimana pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Nomor 8, pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati atau wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota. Kemudian yang ke-9 yaitu pemberhentian karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, yang dimana pegawai negeri sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis. Hal ini dikarenakan berdasarkan peraturan yang ada, PNS dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 10, pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara. Selain jenis pemberhentian tersebut, berdasarkan peraturan BKN atau Perka BKN nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis atau juknis pemberhentian PNS, dinyatakan pula bahwa pegawai negeri sipil dapat diberhentikan karena hal lain, yakni diantaranya: pertama, tidak melaporkan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Yang kedua, pegawai negeri sipil yang setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dalam waktu 1 tahun tidak dapat disalurkan. Yang ketiga, terbukti menggunakan ijazah palsu. Kemudian yang keempat, yaitu tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar. Yang kelima, PNS yang menerima uang tunggu tetapi menolak untuk diangkat kembali dalam jabatan. Yang keenam, pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota lembaga non-struktural. Dan yang ketujuh yaitu pegawai negeri sipil yang tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.